Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Ibu Siti Soliha Nurfaida SPD MPD dan teman-teman semua yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi mengenai pemilihan materi pelajaran dan pemilihan media pembelajaran. Adapun anggota dari kelompok 10, yang pertama saya Fidilistiana Putri dengan NPM 205060154, yang kedua Irfa Indraswari dengan NPM 205060138, yang ketiga ada Vina Oktaviana dengan NPM 205060168, dan yang terakhir ada Yolan Ruana dengan NPM 205060169. Materi yang pertama yaitu pemilihan materi pelajaran. Bahan ajar atau materi pelajaran secara garis besar terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari oleh siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Materi pelajaran dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disingkat dengan RPP merupakan penjabaran dari pokok-pokok isi kurikulum dalam RPP. Materi pelajaran mengacu pada isi pembelajaran yang harus disediakan untuk membantu siswa dalam mencapai indikator pencapaian kompetensi. Materi pelajaran merupakan salah satu unsur belajar yang penting mendapat perhatian dari guru. Materi pelajaran merupakan medium untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dikonsumsi oleh siswa. Salah satu faktor penting yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran di kelas secara keseluruhan adalah kemampuan dan keberhasilan guru dalam merancang materi pelajaran. Materi pelajaran pada hakikatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari silabus. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Yolan Ruana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolan Ruana dengan NPM 205060169. Baiklah, materi pertama yang akan saya bahas yaitu jenis-jenis materi pelajaran. Berkenaan dengan jenis materi pelajaran, Tyler pada tahun 1949 mengemukakan 3 jenis materi pelajaran. Ketiga jenis materi pelajaran tersebut adalah yang pertama yaitu konsep, yang kedua skills atau keterampilan, dan yang ketiga values atau nilai. Karakteristik jenis materi pelajaran. Yang pertama ada pengetahuan atau knowledge. Materi pelajaran jenis pengetahuan adalah berbagai informasi yang disimpan dalam pikiran dan dapat diungkapkan kembali apabila diperlukan. Contoh materi pelajaran yang termasuk jenis pengetahuan adalah nilai tempat, bangun datar, bangun ruang, bilangan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada keterampilan atau skills. Materi pelajaran jenis keterampilan atau skills adalah kemampuan melakukan suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan. Apabila kita kaitkan dengan materi pelajaran, keterampilan adalah jenis materi pelajaran yang menuntut siswa untuk melakukan suatu atau serangkaian kegiatan. Yang ketiga ada nilai atau values. Dalam kaitannya dengan materi pelajaran, nilai adalah materi pelajaran yang berkaitan dengan pengembangan kemampuan atau aspek afektif siswa. Nah, yang selanjutnya yaitu
kriteria dalam pemilihan materi pelajaran. Jadi, kriteria pemilihan materi pelajaran yang akan dikembangkan dalam sistem instruksional dan yang mendasari penentuan strategi belajar mengajar antara lain yang pertama kriteria tujuan instruksional, yang kedua materi pelajaran supaya terjabar, yang ketiga relevan dengan kebutuhan siswa, yang keempat kesesuaian dengan kondisi masyarakat, yang kelima materi pelajaran mengandung segi-segi etik, yang keenam, materi pelajaran tersusun dalam ruang lingkup dan urutan yang sistematik dan logis. Dan yang terakhir yaitu materi pelajaran bersumber dari buku sumber yang baku, pribadi guru yang ahli, dan masyarakat. Untuk selanjutnya yaitu ada cara pemilihan materi pelajaran. Cara yang pertama yaitu dengan mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Dan yang ketiga, yaitu dengan cara memilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sekian mungkin itu saja materi yang sudah saya bahas. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Vina Oktaviana, NPM 205060168. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Di sini ada kendala dalam pemilihan materi pelajaran. Nah, yang pertama, guru dalam memberikan bahan ajar atau materi pembelajaran terlalu luas atau terlalu sedikit. Kemudian, urutan penyajian materi yang tidak tepat dan jenis materi bahan ajar yang tidak sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai oleh siswa. Selanjutnya, berkenaan dengan buku sumber pelajaran sering terjadi setiap berganti semester atau berganti tahun, pasti berganti buku. Yang terakhir, yaitu memilih materi pelajaran yang selalu menitik beratkan pada buku. Padahal banyak sumber bahan ajar selain buku yang dapat digunakan. Kemudian pemilihan media pembelajaran. Nah, di sini ada pengertian media pembelajaran. Berdasarkan Janye dalam buku Wina Sanjaya, media pembelajaran adalah berbagai komponen yang ada dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. Nah, media pembelajaran ini merupakan sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa sehingga mendorong terciptanya proses belajar pada diri siswa. Terdapat beberapa manfaat dari penggunaan media dalam pembelajaran yang disampaikan oleh Kemp dan Daylen, yaitu yang pertama, penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi interaktif. Yang keempat, efisiensi dalam waktu dan tenaga. Yang kelima, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Yang keenam, mengubah peran siswa ke arah positif dan produktif. Dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu media dapat membuat materi pelajaran yang abstrak menjadi lebih konkret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfa Indraswari dengan NPM 205060138. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis media pembelajaran. Media pembelajaran memiliki jenis-jenis yang berbeda-beda. Secara umum, media itu bercirikan 3 pokok unsur. Yang pertama itu suara, visual, dan gerak. Sedangkan menurut Rudy Bretas ada 7 klasifikasi media, yaitu yang pertama media audiovisual gerak seperti film suara, video, film, dan TV. Lalu yang kedua media audiovisual diam seperti film rangkai suara dan halaman suara. Yang ketiga yaitu audio semi gerak seperti tulisan jauh bersuara. Yang keempat, media visual bergerak seperti film bisu. Yang kelima, media visual diam seperti halaman cetak, foto, mikrofon, dan slide bisu. Lalu yang keenam, media audio seperti radio, telepon, dan video. Lalu yang ketujuh ada media cetak seperti buku,
modul dan bahan ajar mandiri. Materi selanjutnya yaitu mengenai kriteria dalam pemilihan media pembelajaran. Kriteria pemilihan media harus dikembangkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, maka dari itu, sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar, pendidik juga harus menyiapkan semuanya terlebih dahulu, terutama media, karena media ini sangat penting dan sangat berperan baik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan adanya media ini, peserta didik bisa lebih memahami suatu materi pembelajaran yang sulit untuk dinalar. Nah, ada beberapa kriteria dalam pemilihan media pembelajaran. Yang pertama yaitu kesesuaian. Ketika memilih media harus disesuaikan dengan materinya. Contohnya seperti pendidik menginginkan peserta didiknya untuk menyalakan komputer, maka pendidik juga harus mempersiapkan media yang menunjukkan langkah-langkah untuk menyalakan komputer. Lalu yang kedua yaitu tingkat kesulitan. Nah, media yang disediakan oleh sekolah yaitu seperti buku dan papan tulis saja. Sedangkan di dalam buku biasanya gambarnya tidak jelas, kalimatnya terlalu panjang, jadi susah untuk dipahami oleh peserta didik. Nah, maka dari itu, guru itu harus memperjelas dengan medianya sendiri supaya lebih paham untuk dipahami oleh peserta didik. Lalu biaya. Nah, dalam memilih media, biaya ini menjadi permasalahan utama. Maka dari itu, jangan memilih media yang mahal, tapi tidak bermanfaat untuk peserta didik. Maka kita harus memilih media yang harganya relatif lebih murah, karena dengan harga yang relatif lebih murah ini, kita memiliki banyak manfaat bagi peserta didik untuk mempermudah dan memahami suatu materi pelajaran. Lalu yang keempat yaitu ketersediaan. Nah, biasanya masalah ketersediaan ini terjadi di sekolah yang fasilitasnya rendah. Ketika guru ingin menunjukkan cara menyalakan komputer, tetapi sekolahnya itu tidak memiliki komputer, maka guru harus memilih media lain, seperti menggambarkan langkah-langkah untuk menyalakan komputer di papan tulis. Lalu yang kelima yaitu kualitas teknis. Nah, media yang sangat baik dan sangat bermanfaat ketika media itu memiliki kualitas teknis yang baik pula. Apabila media ini memiliki kualitas teknis yang bisa digunakan untuk segalanya, untuk beberapa materi, maka media itu bisa dikatakan media yang memiliki teknis yang baik untuk memahamkan siswa dalam belajar. Nah, cara pemilihan media pembelajaran. Nah, setelah mengetahui pengertian media, kita juga harus mengetahui pengertian dari media, yaitu memilih atau memilah bahan ajar yang sesuai dan mana yang tidak sesuai. Nah, dengan kita memilih media pembelajaran ini, kita bisa kegiatan pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik. Nah, cara pemilihan media pembelajaran ini, yang pertama kita harus sesuaikan jenis media dan materi kurikulumnya. Lalu yang kedua, keterjangkauan dalam pembiayaannya. Lalu yang ketiga, ketersediaan perangkat keras untuk pemanfaatan media pembelajaran. Lalu yang keempat, ketersediaan media pembelajaran di pasaran. Lalu yang terakhir, kemudahan memanfaatkan media pembelajaran. Nah, dalam pemilihan media pembelajaran juga ada kendalanya, yaitu yang pertama, tidak terfasilitasi dengan baik mengenai bahan ajar. Yang kedua, kurang pahamnya pendidik mengenai media pembelajaran. Lalu yang ketiga, tidak sesuai antara profesi dengan gelarnya. Lalu yang keempat, kurangnya fasilitas media pembelajaran atau bahan ajar di sekolah. Nah, agar tidak terjadi terus-menerus mengenai kendala yang dialami oleh setiap sekolah dalam mewujudkan peserta didik yang
berkualitas tinggi, maka kita harus menyeleksi pendidik juga harus benar-benar diseleksi apakah pendidik ini memiliki kualitas yang tinggi atau tidak. Nah, antara tidak sesuai dengan gelar dan profesi yang dilakukan, maka dari itu ketidaksesuaian antara profesi dan gelar, maka pendidik akan kesusahan dalam pemilihan media dalam menerapkannya karena dia belum memahami faktor dan kriteria dalam pemilihan media. Maka kita harus menyeleksi pendidik itu supaya pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan-kekurangan lainnya. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan materi maupun kesalahan kata-kata yang kurang berkenan di hati. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.